I was going to give him 20 cents on the dollar. I'll give you 40. It's not about money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga bumi yang budiman, ketemu lagi bareng Mas Raden. Di video kali ini kita akan coba bahas film action yang berjudul Parker, rilis tahun 2013. Dibintangi oleh kakak kelas saya, Jason Statham, dan saudara jauh saya, Jennifer Lopez, serta beberapa aktor lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang perampok profesional yang dikhianati oleh rekan-rekannya. Nah, jika kalian suka konten dalam channel ini, yuk dukung Mas Raden biar semakin berkembang dengan mengklik tombol subscribe. Satu gerakan jari kalian sangat berarti bagi Mas Raden. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita langsung ke ceritanya guys. Film dimulai dengan memperlihatkan pekan raya di sebuah kota. Terlihat seorang berpakaian agamis yang sedang berjalan. Pria ini adalah pemeran utama dalam film ini, Parker. Parker adalah seorang perampok profesional. Ia memiliki prinsip tidak merampok orang yang kurang mampu dan sebisa mungkin tidak menimbulkan korban di setiap aksinya. Ia berencana merampok penjualan tiket di acara tersebut dibantu 4 orang rekannya bernama Carson yang menyamar sebagai petugas pemadam. 2 orang yang berpakaian badut bernama Melander dan Ross, serta salah seorang yang bernama Hadwig. Parker berjalan menuju loket pendaftaran dengan memperhatikan uang yang sedang dikumpulkan dan dibawa ke sebuah tempat penyimpanan. Di sisi lain, Melander dan Ross yang berpakaian badut membawa balon berjalan menuju tempat penyimpanan uang tersebut. Setelah mobil pembawa uang itu masuk, mereka bergegas menutupi pintunya dengan selembar kain. Mereka kemudian berusaha membuka tempat tersebut untuk masuk. Setelah berhasil, Melander melepaskan balon untuk memberikan kode pada teman-temannya. Melihat kode tersebut, Parker bergegas menuju ruang penyimpanan lewat pintu depan. Dengan bermodal pakaian agamis, dia mengetuk pintu dan bertanya pada petugas untuk mengalihkan perhatian. Setelah perhatian petugas teralihkan, Melander dan Ross masuk dari belakang dan menodongkan senjata pada semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Hadwig bertugas membakar tumpukan jerami untuk membuat keributan di acara tersebut. Singkat cerita, Parker dan rekan-rekannya berhasil membuka brankas penyimpanan dan menghasak seluruh uang yang ada di sana. Carson yang membawa mobil damkar bertugas menjemput mereka agar tidak dicurigai. Mereka pun berhasil keluar dari tempat tersebut, kemudian menemui Hadwig untuk berganti mobil. Setelah bertemu Hadwig, Parker begitu geram dan memarahi Hadwig karena membakar jerami di tempat yang tidak seharusnya dan menimbulkan korban jiwa. Di sini diperlihatkan sisi humanis karakter Parker ini. Singkat cerita, dalam perjalanan Melander mengajak Parker untuk aksi yang lebih besar, yaitu merampok berlian di sebuah tempat. Namun, Parker tidak mau melakukan perampokan lagi. Mendengar hal itu, Melander begitu marah dan mencoba menghabisi Parker. Parker tertembak di perutnya. Ia berhasil melompat keluar dari mobil, namun ia terluka parah dan hampir tidak bisa bergerak. Melander yang melihat hal itu menugaskan Hadwig untuk menghabisi Parker. Hadwig menembak Parker dan menceburkannya ke parit. Tak lama berselang, datang mobil petani yang melihat Parker, lalu membawanya ke rumah sakit. Tanpa diduga, Parker yang sudah ditembaki beberapa kali ternyata masih hidup. Ia mencoba kabur dengan mencekik perawat dan mengambil pakaiannya. Parker mengelabui petugas dengan membawa seorang kakek keluar. Sebelum pergi, ia mengatakan, Parker yang masih terluka kabur membawa ambulans dan mengobati dirinya di dalam hutan.
Adegan kemudian flashback memperlihatkan kejadian sebelum perampokan. Di sini diketahui bahwa yang memperkenalkan Parker pada Melander CS adalah ayah kekasihnya, Hurley. It's your show. You're in charge. Setelah siuman, Parker membobol kamar motel untuk berganti baju dan dengan gampangnya mencongkel mobil lalu membawanya. Karena membutuhkan uang, di tengah perjalanan ia merampok sebuah restoran dan berhasil menggasak semua uangnya. It's small, but it hurts. Sorry about the leg, Jack. It's the type of 5 minutes I'm gonna call you an ambulance. Parker kemudian menggunakan uang itu untuk membuat identitas baru. Ia pun menghubungi Harley, ayah pacarnya. Ia mencari informasi keberadaan Melander untuk membalaskan dendamnya. Ia mendapatkan info bahwa Hadwich mempunyai seorang paman yang memiliki bar di Chicago bernama Bobby Hadwich. Parker mendatangi Bobby dan memaksanya mengatakan di mana Hadwich. Dengan cara yang cukup alot, Bobby akhirnya mengatakan keberadaan Hadwich. Ia pun bergegas pergi ke tempat itu. Di sisi lain, kelompok Melander sedang mempersiapkan aksi berikutnya. Terdengar handphone Hadwich berdering. Seketika wajah Hadwich berubah dan membuat yang lain begitu terkejut. Lalu Hadwich mengatakan bahwa Parker masih hidup dan tahu keberadaan mereka. Mendengar hal itu, Melander begitu marah dan hendak menembak Hadwich, namun ia dicegah oleh rekan-rekannya. Kemudian Melander memerintahkan Hadwich dan meminta Bobby menyewa pembunuh profesional untuk memburu Parker. Keesokan paginya, Parker bermaksud mengambil identitas barunya. Tiba-tiba sudah ada orang yang mencarinya di sana. Dengan mudah Parker dapat melumpuhkan mereka dan memaksa Hurt membereskan para penjahat itu. Hey, look. Daniel Palmer, Ecuador. Parker kemudian menemui Hurley. Hurley mengkhawatirkan Parker dan membujuknya dengan memberikan sejumlah uang. Namun Parker menolaknya karena bukan uang yang ia cari. Take it, go somewhere with Claire. Keep your money. Were you kidding, Hurley? Wanita ini bernama Leslie. Leslie adalah seorang marketing perumahan mewah di Palm Beach. Ia sedang kesulitan karena sudah lama tidak berhasil menjual rumah. Karena tidak mempunyai customer, ia mencuri customer yang akan ditemui rekan kerjanya, yang ternyata customer tersebut adalah Daniel Parmit, nama samaran Parker. Lalu Leslie menemui Parker dan mengajaknya keliling Palm Beach. Leslie, seorang janda yang telah lama menyendiri, terlihat begitu tertarik kepada Parker. Adegan berganti saat Parker menemui kekasihnya, Claire. Ia sangat senang mengetahui Parker dalam keadaan baik. Wanita inilah yang membuat Parker ingin berhenti merampok. No one blame you. Keesokan paginya, Leslie kembali mengajak Parker berkeliling Palm Beach. Ia menunjukkan satu persatu rumah dan menjelaskan harga dan kelebihannya. Parker pun hanya mendengarkannya saja karena memang tak berniat membeli rumah. Tak disangka, sebuah rumah yang baru terjual ditunjukkan oleh Leslie dan membuat Parker curiga bahwa tempat itu ditinggali Melander CS. Believe it, it's obviously a tear down. Mr. Rodrigo? Yeah. Setelah Leslie pulang, ia memeriksa data pribadi Daniel Parmit karena mencurigainya. Benar saja, tidak ada aktivitas keuangan dalam rekening Parmit. Sementara itu, Parker mengendap ke persembunyian kelompok Melander. Terlihat ia mempersiapkan balas dendamnya dengan begitu matang. Parker menyembunyikan pistolnya di tempat-tempat yang sangat strategis. Tak lupa, ia juga merusak senjata mereka. Ternyata, Melander dan kawan-kawannya kembali ke rumah itu. Parker pun segera menyelesaikan urusannya dan dengan santai keluar dari rumah itu.
Tanpa diduga, Leslie sudah berada di mobil Parker. Parker yang curiga dengan Leslie lalu membawanya ke kantor Leslie dan meminta Leslie untuk membuka semua pakaiannya untuk memastikan bahwa ia tidak disadap. Di sini, Leslie menyadari bahwa Parker bukan orang sembarangan. Ia pun pasrah jika Parker ingin membunuhnya karena ia merasa hidupnya sudah kian berat. Namun, ia juga menawarkan dirinya untuk membantu Parker. I'll think about it. Keesokan paginya, Melander menemui Leonil, petugas lelang yang akan membantu aksinya. Ia memberikan sejumlah uang untuk Leonil agar aksinya berjalan mulus. Di sisi lain, Parker menemui Leslie dan menceritakan semuanya. Leslie lalu membantu Parker untuk menemukan sebuah petunjuk. Mereka berhasil menemukan Melander yang sedang menyiapkan aksinya di sebuah acara lelang perhiasan, dibantu Leonil, orang dalam yang sudah dibayar oleh Melander. Parker yang sudah kembali ke hotel tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal. Ia bergelut dengan orang itu dan berhasil mengalahkannya. Namun Parker terluka parah karena pergelutan itu. Keesokan paginya, Leslie dibangunkan oleh seorang polisi yang menanyakan hubungan Leslie dengan Daniel Parmit, nama samaran Parker. Ia mengatakan bahwa Parker bergelut dengan seseorang dan tengah terluka parah. Tanpa diduga, Parker sudah berada di dapur Leslie dengan luka yang begitu parah. Leslie kemudian ingin membawa Parker ke rumah sakit, namun Parker menolaknya dan meminta Leslie untuk menghubungi seseorang. Leslie Rogers, Daniel Parmit asked me to call. Leslie yang sedang bekerja mengkhawatirkan keadaan Parker dan segera pulang ke rumahnya. Namun setibanya di rumah, Leslie begitu terkejut karena sudah ada Claire di sana. Di sini terlihat Leslie cemburu ketika mengetahui Claire adalah kekasih Parker. Di sisi lain, terlihat kelompok Melander sedang menyiapkan aksinya. Melander, Ross, dan Carlson menggunakan mobil pemadam kebakaran, sedangkan Hardwicz menggunakan motorboat di danau. Dan tibalah di acara pelelangan. Terlihat banyak sekali perhiasan mahal di sana dan orang-orang kaya yang siap membelinya. Ketika acara pelelangan baru saja dimulai, tiba-tiba ada ledakan di sana. Semua orang berhamburan keluar. Terlihat asap tebal dari luar. Hardwicz yang melihat hal itu langsung menghubungi Melander agar segera melancarkan aksinya. Benar saja, mereka bergegas dengan menyamar sebagai petugas pemadam. Mereka meminta semua orang untuk keluar dari tempat itu dan mengelabui polisi untuk melakukan pengamanan di luar gedung. Alhasil mereka pun menggasak semua perhiasan itu dengan mudah dan melarikan diri lewat danau di belakang gedung. Di danau, Hardwicz bertugas mengalihkan perhatian polisi agar Melander dan kawan-kawan bisa kabur dengan mudah. Dan akhirnya mereka pun berhasil. Di sisi lain, petugas pemadam yang asli datang ke tempat itu. Dan tanpa mereka duga, semua perhiasan di tempat itu sudah raib. Seisi Palm Beach pun geger, semua akses ditutup. Dan polisi memeriksa semua orang yang ada di jalan. Leslie yang mendengar hal itu bergegas menuju persembunyian Melander. Di sisi lain, Parker sudah menyusup dan bersembunyi di rumah itu. Leslie yang mengendap-endap tertangkap oleh Hardwicz dan dibawanya ke dalam rumah. Melander yang melihat hal itu begitu murka dan seketika merasa Parker ada di sekitar mereka. Hardwicz yang marah memukul Leslie. Leslie yang terjatuh melihat pistol di bawah meja yang sudah dipersiapkan Parker sebelumnya. Mereka lalu berpencar mencari Parker. Dan dengan mudah, Parker melumpuhkan mereka satu persatu. Parker!
Melihat kesempatan, Leslie menembak Carlson sampai is dead. Dan yang mendapat giliran terakhir adalah Hardwich. Sebelum menembak Hardwich, Parker mengatakan, You were supposed to torch the hay bales behind the livestock pavilion. Parker meminta Leslie untuk menyembunyikan semua berlian itu di dalam kantor yang akan ia ambil beberapa bulan kemudian. Parker juga berjanji akan membagi uang itu kepada Leslie. Split the rest. Oh, sorry. 1 tahun pun berlalu, Leslie mendapat kiriman paket dari Parker yang berisi uang $2 juta. Serasa mimpi di siang bolong ya. Parker juga tidak lupa pada petani yang menolongnya waktu itu. Mereka pun mendapat bagiannya. Kemudian film pun selesai. Kalau kalian tiba-tiba mendapat uang $2 juta seperti Leslie, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Raden mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.